Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir
hamba Tuhan yang telah memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan, baik di kota-kota, di desa-desa, bahkan di seluruh pelosok-pelosok negeri. Kami tahu tantangan yang mereka hadapi tidaklah mudah, tapi jangan pernah menyerah. Tetaplah yakin dan percaya bahwa segala jerih lelah pelayananmu tidak akan pernah sia-sia. Tetaplah setia melayani Tuhan sampai kita menerima mahkota kehidupan. Tetaplah setia melayani Tuhan sampai kita menerima mahkota kehidupan. Jemaat Tuhan, sungguh besar kasih karunia-Nya yang tak berkesudahan. Kita diarahkan memaknai dan mengerjakan kehidupan ini dan di sini sebagai cerminan hidup di sana. Karena dan tuntunannya pun di hari Minggu ini kita bersyukur atas peringatan Hari Pahlawan 10 November, di mana kita mengenang kisah heroik para pahlawan bangsa demi sebuah harga diri menjadi bangsa Indonesia yang merdeka dan bermartabat. Karena itu jemaat Tuhan, mari dengan iman dan syukur kita memuji memuliakan Tuhan Allah kita dengan pujian Hai Kristen nyanyilah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti telah diumumkan kepada sidang jemaat 2 hari Minggu berturut-turut, bahwa jika tidak ada keberatan-keberatan yang sah dari jemaat mengenai ajaran dan pri hidup saudara-saudara yang telah terpilih sebagai penatua dan diaken, maka mereka akan diteguhkan di tengah-tengah jemaat pada hari ini. Saudara-saudara yang dimaksud adalah nama-nama berikut. Penatua Silas Musa Pailang, Yuliana Gaya, Dorce Patoding, Alfrida Cornelius, Markus Sini,
Yuliana Patalungan, Mariana Astin Toningallo, Mariana Gala, Bertus Pasau, Kristina Kapa Tanggelayu, Yonatan Tula, Agustina Gaya, Yuli Tiku, Yunus Tula, Artalita Banda Padang, Jamina Sampe, Nimrod Patabang, Henry Alamsa, Septina Mantino, Yohanes Sule, Rita Lononggua, Yakob Kanti, Simon Tiong, Sadra Kendek, Robi Sae Malasa Malisa, Barneja Derun, Daud Mendaun, Agustina Salino, Mona Lisa Tandi Liling, Herlin Rante, Pasca Diana, Yakolina Papa, Daud Patandungan, Calvin, Nathan Lebang, Yaski Febriani, Katarudis Keswati Palinggi, Wilson Sitorus, Yohanes Mani, Pranos Tesanpati, Farida Ainila, Kristina Usban, Yeni Sampe, Dani Wahyudi, Dorce Manatakala, Febriani, Rina Guru, Rina Natalia, Febriana Tamaledu, Yanti Masiri, Rina Otto, Delsa Tanga, Agnes Sumule, Esther Pariakan, Lydia Maria Frederica, Damaris Kombong, Martin Lintin, Yuliana Yakob, Berlin Zulu, Astri, Yeremiana, Harun Ardianto Patasi. Dan untuk diaken, Yuyun Jessica Riren, Jenny Sukaran, Kurnia, Yuli Laku, Barnece Rombe Masiku, Fernando, Henry A.S., Restin Pasarlin, Gregorius, Desi Karlina, Francisca Rita Sire, Bakriani, Banda Padang, Rini Banda Padang, Yulianti Sau, Alex Tulak, Selce Senolinggi, Welni M. Sinang, Soleka, Selvi Rombe, Emilia Putengko, Jeniati Kombong, Mary Gabriati Nolim, Herniati, Alfrida Latte, Alsa Jerenis Lebang, Haryati Tandi Bulan, Kristina Lele, Melda Malisa, Asriani Warapadang, Kresia, Marta Tiku, Sartin Tiku Lembang, Jonius Pamba Paemba Tandi Dolo, Liku Mangasik, Gerlin Bone, Set Tumabato, Damaris Kapai, Alfrida Rura, Evatia, Kurnia Sudandiana Katampa, Selvi Lucian Tibe, Nopianti, Lena Alosrambu, Astin Duyanti, Neti, Sartin Satu Paseru, Linsa Sutriani, Martin Upa Sakpe, Fitriani, Yerni, Palimbong, Novayanti, Syakia, Mary Mama, Marta Kala, Agustina, dan Nari. Oleh karena keberatan-keberatan tidak ada, maka peneguhan akan diselenggarakan pada jam ini. Saudara-saudaraku, kita percaya dan kita minta dari segala orang kudus kasih karunia dari dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus memenuhi. Kasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi
baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Dalam gereja Kristus, sejak dari mulanya ada gembala atau pendeta, penatua, dan diaken. Tentang penatua. Penatua bertugas untuk melayani gereja bersama-sama dengan gembala atau pendeta dan diaken. Jabatan penatua perlu ada supaya dalam pelayanan jemaat tidak muncul kelaliman dan kesewenang-wenangan yang mungkin sekali terjadi bila hanya dijalankan oleh satu orang saja. Tentang diaken, tentang pengangkatan diaken, kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 2 sampai ayat yang 7. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Tidak baik jika kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang di antaramu yang terkenal baik dan yang penuh Roh Kudus dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan kami sendiri akan memusatkan perhatian pada doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prochorus, Nikanor, Timon, Permanes, dan Nikolas, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan menumpangkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak, dan sejumlah besar imam menerima iman itu. Gembala atau pendeta, penatua, dan diaken merupakan satu badan, yaitu majelis gereja yang mewakili seluruh jemaat dan dikepalai oleh Kristus sendiri. Saudara-saudaraku, kita akan masuk dalam pengakuan dosa. Siapakah kita ini yang akan menjadi alat Tuhan bagi pekerjaan pelayanan yang mulia ini? Siapakah kalian, hai para pendeta, penatua, diaken, dan pengurus OIG, yang akan menjadi wakil Allah di hadapan jemaat ini dalam masing-masing jabatan rasuli yang telah dikaruniakan? Jemaat agunglah kasih Allahku, tiada yang setara.
Amin. Jemaat Tuhan, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Kita akan bahas ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Doa Daud, dengarkanlah Tuhan perkara yang benar. Berilah telinga kepada doaku. Dari hadapan mula kiranya datang penghakiman. Bila engkau menguji hatiku dan menyelidiki aku, tentang perbuatan manusia, langkahku tetap mengikuti jejakmu. Aku berseru kepadamu, karena engkau menjawab aku ya Allah. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib. Peliharalah aku seperti biji mata. Terhadap orang fasik yang menganiaya aku. Amin. Yakin? Shalom. Luar biasa kasih Tuhan telah dinyatakan kepada kita, sehingga dalam proses kurang lebih 2 bulan pemilihan penatua diaken boleh berjalan dengan baik, dan atas doa kita bersama sudah terpilih penatua dan diaken yang sudah siap untuk diteguhkan hari ini 121 orang. Namun ada 4 orang yang berhalangan tidak hadir karena kesibukan dan juga karena pekerjaan, sehingga kemudian akan diteguhkan secara menyusul. Dan saya percaya Bapak Ibu seluruh penatua diaken sudah siap untuk menerima peneguhan dan dengan iman akan menata pelayanan bersama dengan pendeta dan seluruh pengurus OIG dan semua yang ada dalam jemaat Bukit Seng. Firman Tuhan akan membekali kita, akan menguatkan kita, akan menopang kita, menyegarkan kita untuk kemudian menata kehidupan dan juga menata pelayanan. Karena itu sebelum kita menikmati dan merenungkan firman Tuhan, mari tundukkan kepala dan kita merendahkan hati meminta hikmat dan pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau izinkan kami duduk sehati, sepikir, sedia, sekata dengan satu tujuan. Terima kasih Tuhan. Engkau izinkan kami bersama-sama memuliakan Engkau lewat kita. Dan tiba saatnya kami rindu mendengarkan itu diteguhkan oleh firman-Mu yang utuh. Sehingga firman Tuhan ini yang akan kami dengar renungkan, kami disanggupkan untuk menyelaminya, memahaminya. Dan dengan firman Tuhan ini kami akan kuat, kami akan mampu menjalani dan menata kehidupan secara khusus bagi penatua dan diaken yang akan menerima peneguhan, dimampukan untuk memberi diri dalam menata pelayanan ke depan. Berfirmanlah kepada kami Tuhan. Kami sudah siap sedia mendengar dan merenungkan firman-Mu ini. Di dalam Kristus itu Tuhan sang sumber firman itu sendiri. Kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Hagai pasal 2 ayat 1b sampai 10, firman Tuhan, kemegahan bait suci yang baru. Pada tahun kedua pemerintahan Raja Darius, dalam bulan ke-7 tanggal 21 bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai bunyinya. Katakanlah kepada Zerubabel bin Sealtiel, kepada daerah Yehuda, dan kepada imam besar Yosua bin Yosadak, dan kepada orang-orang yang tersisa dari bangsa itu. Siapakah di antara kamu yang melihat bait ini dalam kemegahannya yang semula?
Bagaimanakah kamu melihat keadaannya sekarang? Bukankah yang ini seperti tidak ada apa-apanya di matamu? Sekarang, kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel. Demikianlah firman Tuhan, kuatkanlah hatimu, hai imam besar Yosua bin Yosadak. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan, bekerjalah sebab aku menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Itulah janji yang telah kuikat dengan kamu ketika kamu keluar dari Mesir. Rohku akan tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesaat lagi aku akan mengguncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan mengguncangkan segala bangsa, sehingga barang-barang berharga milik segala bangsa itu akan datang. Aku akan memenuhi bait ini dengan kemuliaan, firman Tuhan semesta alam. Milikulah perak dan milikulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Kemegahan bait yang sekarang ini akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Amin. Ya, kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka, orang yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas semua yang disebut atau yang disembah sebagai ilah, hingga ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Ayat ke-13. Tetapi kamu harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah sejak semula telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah ia telah memanggil kamu melalui Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu, saudara-saudara, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik melalui pemberitaan maupun surat. Dan ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam anugerahnya telah mengasihi kita dan menganugerahkan kita penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam setiap pekerjaan dan perkataan yang baik. Haleluya. Haleluya. Saudara-saudara, membaca beberapa orang Saduki yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan datang kepada Yesus dan bertanya kepadanya, Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seseorang yang mempunyai saudara laki-laki mati, sedangkan istrinya masih ada, tetapi dia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus mengawini perempuan itu dan memberi keturunan bagi saudaranya itu. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama mengawini seorang perempuan, lalu mati tanpa meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati tanpa meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Pada waktu kebangkitan, di antara mereka, siapakah beristrikan perempuan itu? Sebab ketujuhnya
telah beristrikan dia? Jawab itu. Dia Wanda atau Tuo. Bapak dan Ibu saudaraku, tentu kita pernah semua ditanya. Benar? Entah pertanyaan apapun, pasti pernah kita ditanya. Lalu pertanyaannya, pernahkah kita ditanya tentang jawaban dari orang yang kita tanya sesungguhnya itu sudah kita tahu. Tapi kemudian, toh kita tetap menanyakannya. Kira-kira pernah seperti itu? Contoh konkretnya, apakah saya cantik? Tentu dia sudah tahu jawabannya suaminya. Sebab kalau dia katakan tidak cantik, maka bisa jadi dia tidak akan dipasangkan. Bisa jadi yang lain tidak dikasihkan. Karena itu dia masih pura-pura bertanya. Dan pasti dia yakin bahwa jawabannya ya saya. Saudaraku, kalau kita lihat konteks bacaan kita hari ini, khususnya di kitab Injil Lukas, sesungguhnya ada sekelompok orang yang disebut orang Saduki datang kepada Yesus dan bertanya tentang sesuatu. Dikatakan di ayat 27, beberapa orang Saduki yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan datang kepada Yesus dan bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seseorang yang mempunyai saudara laki-laki," dan seterusnya, mempertanyakan tentang sesuatu. Bapak dan Ibu saudaraku, siapakah orang Saduki? Orang Saduki adalah sekelompok orang yang tidak meyakini kebangkitan orang mati dan tentu juga tidak meyakini tentang kehidupan kekal. Ya. Bagi mereka, kehidupan akan berakhir ketika orang telah meninggal. Mengapa? Karena alasannya bagi mereka tidak menemukan bukti di dalam hukum Taurat tentang kebangkitan orang mati, apalagi tentang jaminan kehidupan yang kekal. Termasuk tentang, ya, seperti yang saya katakan bahwa dengan mengandalkan logika itu mereka menggugat ajaran Yesus tentang kehidupan kekal bersama dengan Allah. Dengan menjadikan perkawinan sebagai sesungguhnya tujuan utama mereka hanya ingin mencari pembenaran terhadap pemikiran atau apa yang mereka pahami. Ya. Penekanan dalam kisah ini, Bapak dan Ibu saudara-saudaraku, Yesus ingin mematahkan cara berpikir mereka yang hanya mengandalkan logika manusia. Tujuannya untuk memastikan adanya keturunan yang akan meneruskan harta warisan. Nah, ini juga menyangkut simbol mempertahankan identitas keluarga. Saya tidak tahu dalam konteks Toraja apakah itu juga seringkali berlaku. Tapi pernah ya, yang baru-baru meninggal di Kanaan, istrinya meninggal, lalu tapi dia mirip-mirip, lalu suaminya itu menikahi lagi adiknya yang masih gadis. Kita pelajari dan maknai dari perikop bacaan kita yang kemudian Yesus menjelaskan kepada orang Saduki tentang Allah orang yang hidup. Tidak seperti yang dipahami oleh orang Saduki yang pada akhirnya kemudian ketika seseorang mati maka semuanya sudah berakhir. Tidak ada lagi kebangkitan, tidak ada lagi kehidupan kekal seperti yang Yesus jaminkan bagi kita. Apa yang dapat kita pelajari dan maknai dari perikop ini? Yang pertama, Bapak dan Ibu saudaraku, adalah orang yang hidup adalah orang yang berada dalam relasi yang benar dengan Allah. Ini mengingatkan kita bahwa orang yang hidup adalah orang yang berada dalam relasi yang benar dengan Allah. Jadi Allah hanya milik orang yang memiliki kehidupan yang terhubung atau memiliki relasi dengan Allah, baik ketika ia ada di dunia maupun setelah kebangkitan hidup yang kekal. Karena itu Bapak Ibu, orang yang hidup tapi tidak punya relasi, tidak punya hubungan dengan Allah, orang hidup sesungguhnya seperti apa itu gambarannya? Bagaikan mayat yang bergerak.
bagaikan orang yang sudah mati tapi kemudian masih bergerak. Sebab apa? Dia tidak punya relasi yang dekat dan intim dengan Tuhan. Suci Bapak dan Ibu Saudaraku, ketika kita diperhadapkan dengan berbagai realita, perkara duka kita, orang-orang yang kita kasihi dan mendahului kita dengan kematian, menguatkan kita bahwa kematian orang-orang yang kita kasihi sesungguhnya tidak sia-sia. Sebab sesungguhnya kebenaran firman Tuhan menjaminkan bahwa kematian mereka dijaminkan lewat kebangkitan, dan kebangkitan itu yang memberikan pengharapan bagi kita bahwa kematian tidaklah sia-sia. Oleh karena itu Bapak dan Ibu Saudara, tentang Allah atas orang hidup mengajarkan kepada kita agar apa yang dikehendaki dunia ini, tugas kita adalah pada Allah dan hidupi kebenaran ajaran Kristus. Aminkan apa yang sudah diajarkan oleh Kristus bagi kita, seperti yang sudah diajarkan oleh Yesus kepada orang Saduki dalam Injil Lukas. Yang kedua, berdirilah teguh pada ajaran yang benar, agar kita tidak dibingungkan oleh penyesatan seperti paradigma orang Yahudi, termasuk realita kehidupan iman yang ada di Tesalonika tadi. Khususnya bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang akan diteguhkan hari ini sebagai pejabat gerejawi, majelis gereja, penatua dan diaken. Teruslah bekerja dalam tuntunan Allah. Tunaikanlah tugas dan tanggung jawabmu dengan tidak takut dan gentar. Ya. Seperti nubuatan Nabi Hagai. Ya, bekerjalah sebab aku menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Dan saya percaya, ketika Bapak Ibu yakini tentang firman Tuhan hari ini, bekerjalah sebab aku menyertai kamu, maka saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudaraku, seluruh penatua dan diaken akan dimampukan untuk menata pelayanan ke depan. Dan kiranya seluruh jemaat Tuhan yang akan dilayani oleh penatua dan diaken boleh menerima setiap pelayanan yang dibuat dan dikerjakan oleh penatua dan diaken yang diteguhkan hari ini. Ya juga tuh jemaat juga harus memahami dan menyadari penatua dan diaken punya keterbatasan dan punya kekurangan. Jangan kemudian jangan kemudian melihat dan memahami mereka adalah malaikat-malaikatnya Tuhan. Sehingga kalau kemudian jatuh atau berbuat salah, jemaat kemudian tidak mau menerima kesalahan itu. Kalau demikian realitanya ke depan, mari saling memahami, mari saling memaafkan, dan dukung seluruh penatua dan diaken yang akan siap untuk menata pelayanan, memberi diri, bekerja sesuai dengan peran dan tanggung jawab sebagai penatua dan diaken. Dan kiranya firman Tuhan ini menolong dan memampukan kita, meneguhkan kita dan menguatkan kita menjalani hidup anugerah Tuhan. Dalam ruang saat teduh, syukuri firman Tuhan ini. Jadikan firman Tuhan ini sebagai penuntun, sebagai pedoman dalam menjalani hidup anugerah Tuhan selama kita ada di dunia ini. Dan percaya Allah mengutus kita semua ke tengah-tengah dunia ini di mana kita berada, untuk tetap mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pujian, ku dengar panggilan Tuhan. Ikutlah
tugas penatua adalah pertama, memelihara keutuhan, persekutuan, dan ketertiban pelayanan dalam jemaat melalui pelayanan pengembalaan dan kunjungan kepada anggota jemaat. Kedua, bersama-sama dengan pendeta dan diaken memberitakan firman Tuhan, menjaga supaya tanda-tanda kudus tidak dicemarkan dan ajaran tidak menyimpang. Karena itu, para penatua berkewajiban membaca dan menyelidiki dengan sungguh-sungguh firman Tuhan serta bertekun dalam doa. Ketiga, bersama-sama dengan pendeta dan diaken memelihara, melayani, dan memimpin jemaat dengan keteladanan berdasarkan firman Tuhan, menegur dan menerapkan disiplin gerejawi kepada anggota jemaat yang sesat supaya mereka bertobat. Adapun tugas diaken adalah pertama, menyelenggarakan dengan kasih sayang pelayanan diakonia untuk kesejahteraan anggota-anggota jemaat dan umat manusia. Para diaken hendaklah setia dan rajin mengumpulkan persembahan-persembahan dari jemaat serta mengusahakan sumber-sumber lain yang tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan, mengunjungi anggota jemaat yang membutuhkan pertolongan seperti yang sakit, yang berduka cita, dan yang berkekurangan. Kedua, bersama-sama dengan pendeta dan penatua memberitakan firman Tuhan dan menjaga supaya tanda-tanda kudus tidak dicemarkan dan ajaran tidak menyimpang. Karena itu, para diaken berkewajiban membaca dan menyelidiki dengan sungguh-sungguh firman Tuhan serta bertekun di dalam doa. Ketiga, bersama-sama dengan pendeta dan penatua memelihara, melayani, dan memimpin jemaat dengan keteladanan berdasarkan firman Tuhan, menegur dan menerapkan disiplin gerejawi kepada anggota jemaat yang sesat supaya mereka bertobat. Agar jemaat mendengarkan bahwa saudara-saudara bersedia menunaikan tugas penatua dan diaken, maka saya persilakan saudara-saudara berdiri dan kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut di hadapan Tuhan dan disaksikan oleh jemaat. Yakinkah Bapak Ibu saudara-saudara dengan sungguh bahwa pilihan jemaat atas diri saudara untuk menjadi penatua atau diaken adalah panggilan dari Tuhan sendiri? Apakah Bapak Ibu saudara-saudara yakin? Ya, saya yakin. Kalau firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan dan yang isinya diterapkan dalam perlakuan gereja atau raja, apakah Bapak Ibu saudara-saudara mengaku? Ya, saya mengaku. Kalau dengan sungguh akan melakukan tugas penatua atau diaken ini dengan setia, serta patuh akan nasihat dan teguran gerejawi bila saudara dalam pengajaran dan pola hidup menyimpang dari kehendak Allah, apakah Bapak Ibu saudara-saudara berjanji? Ya, saya berjanji. Jagalah dirimu dan jagalah pula yang ditetapkan Roh Kudus menjadi pengawas untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darahnya sendiri. Pada hari ini, Minggu tanggal 9 bulan November tahun 2025, di hadapan Tuhan dan sidang jemaat di Jemaat Bukit Saiful Kota, Plase Spontan, Kutai Kalimantan Timur, Jawa ini, nama Martin Berjan Gerejawi sebagai penatua, saya akan mentaati pengakuan gereja Toraja dan kata doa saya yang berjanji. Sila disampaikan. Oke, silakan para diaken. Naskah 2025 di hadapan Tuhan dan sidang jemaatnya di Jemaat Bukit Saiful Kota, saya yang bertanda tangan
Hendaklah saudara-saudara sebagai penunggu rumah dan kota Allah menasehati dan mengingatkan saudara-saudara seiman agar jangan binasa. Jagalah baik-baik supaya pengajaran yang benar tetap diajarkan dalam jemaat, dan dengan demikian anggota jemaat bertumbuh dalam iman dan ibadah yang sejati. Saudara-saudara diaken yang dikasihi Yesus Kristus, hendaklah saudara-saudara bersama dengan gembala dan penatua rajin memelihara jemaat Tuhan. Hendaklah saudara-saudara setia melayani dan menunaikan tugas pelayanan itu dengan rendah hati. Tolonglah orang-orang sakit, orang-orang miskin, dan orang yang berduka cita. Peliharalah janda-janda dan yatim piatu. Tunjukkanlah kemurahan kepada setiap orang, terutama kepada saudara seiman. Jadilah penganjur yang baik bagi segenap kaum. Saya persilakan kembali penatua dan diaken berdiri dan kemudian menghadap ke anggota jemaat. Sebagai hamba Allah, hormatilah mereka yang dalam nama baik jasmani maupun rohani. Silakan kembali ke depan dan kembali duduk. Adalah simbol dari pelayanan tanggung jawab untuk hidup. Lakukan tanggung jawab dengan taat dan setia sampai akhir. Atas selesainya penentuan penatua dan diaken. Mari kita berdoa. Kami bersyukur oleh karena Tuhan sudah berkenan menetapkan penatua dan diaken di samping gembala untuk memelihara dan melayani jemaat Tuhan di sini. Kami bersyukur kepadamu oleh karena Engkau sendiri telah menunjukkan kepada kami saudara-saudara yang bersedia melakukan pekerjaan ini. Kiranya Tuhan mencurahkan Roh Kudus dan karunia-Mu atas mereka, supaya mereka kuat dan rajin melakukan pekerjaan ini. Berilah pula kepada anggota-anggota jemaat hati yang bersyukur dan suka memberi kepada saudara-saudaranya yang berkekurangan. Kami sampaikan doa ini di dalam nama Yesus Kristus penebus kami. Amin. Silakan kepada penatua diaken yang telah menerima keputusan
Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat sebagai inti pengakuan iman kita. Marilah kita menyatakan pengakuan kita berdasarkan pengakuan gereja Raja. Aku percaya bahwa Allah berfirman kepada manusia yang dikuduskan dan dipanggil menjadi rumah Allah untuk disuruh ke dalam dunia bagi pekerjaan penyelamatan menuju zaman akhir. Amin. Dengan persembahan dengan mengingat firman Tuhan, milikkulah perak dan milikkulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta. Sambil kita puji persembahan dijalankan, kita mengangkat pujian. Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhan? Piong beras ketan dan kue toraja. Mengingat waktu untuk kue torajanya nanti kita akan pajang di depan. Nanti silakan Bapak Ibu yang berminat silakan diambil untuk piong beras. Itu akan kita naturalkan di sini. Yang berminat nanti langsung angkat tangan aja. Jadi nanti majelis yang bertugas yang akan antarkan ke tempat supaya nggak terlalu lama. Kemudian Bapak Ibu majelis penatua dan diaken yang terpilih, kalau yang mengambil nanti boleh dimakan bersama di samping. Ya. Kalau anggota, saya lupa namanya. Silakan angkat tangan yang berminat langsung diangkatkan. 3 orang tadi yang angkat tangan. Silakan. Ya, saya lupa. Ya, standar 100. Ayo, 100. Nanti kabur karena dia. Berapa? 300 satu kali. 300 2 kali. 310 satu kali. 310 satu kali. 2 kali. Gak boleh bawa pulang kecuali anggota. Ya, demikian Bapak Ibu, Tuhan berkati.
menghampiri Allah di surga. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Bapa kami di surga, Bapa yang sungguh mengasihi kami. Kami mengangkat pujian dan syukur kepada-Mu. Oleh sebab nyata kasih-Mu, pertolongan-Mu bagi kami. Terlebih ketika saat ini kami boleh menikmati persekutuan lewat ibadah hari ini. Di dalamnya juga dirangkaikan dengan peneguhan penatua dan diaken periode 2025 sampai pada 2028. Anugerah kasih daripada Tuhan memampukan setiap kami untuk melakukan dan menikmati ibadah ini dengan baik dan benar. Kami sungguh meyakini bahwa Tuhan pun akan terus memberkati setiap kami yang terus membangun relasi yang baik dan benar kepada Tuhan. Dalam ibadah ini kami juga sungguh bersyukur bahwasanya ada ruang bagi kami untuk menyatakan semua iman kami lewat persembahan. Semua kami beri dengan ketulusan hati kami, baik melalui pundi, juga natura yang kemudian diuangkan yang disediakan oleh panitia Natal Jumat Bukit Saiful. Semua kami telah mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan lewat persembahan di hari Minggu ini. Kami menyadari Tuhan bahwa apa yang kemudian kami beri lewat persembahan ini tidaklah sebanding dengan apa yang Tuhan sudah nyatakan di setiap perjalanan hidup kami. Namun kami menyadari bahwa dalam ketulusan hati, dalam memberikan persembahan, kami belajar memberi yang terbaik untuk Tuhan. Sebab Tuhan telah lebih dahulu beri yang terbaik bagi setiap kami untuk kami nikmati dalam dunia ini. Sebab itu kami meyakini Tuhan akan berkati setiap persembahan yang kami lakukan hari ini menjadi berkat pelayanan di tengah-tengah jemaat, dalam pelayanan menyeluruh dalam wadah gereja Toraja. Ya Tuhan, dalam syafaat ini juga setiap kami datang menghampiri kekudusan-Mu. Tentu setiap kami punya banyak pergumulan, dan kami meyakini sepanjang minggu yang lalu telah kami lalui dengan tuntunan kasih Tuhan. Maka kami juga meyakini bahwa Allah yang sama akan juga menuntun setiap kami dalam mengarungi kehidupan kami masing-masing. Untuk itu kami memohon kepada-Mu, biarlah kekuatan kesehatan ternikmati oleh setiap kami dalam melakoni tanggung jawab peran kami masing-masing. Berdoa untuk setiap kami yang Tuhan boleh karuniakan pertambahan usia, seperti yang telah diwartakan mulai pada tanggal 3 hingga pada tanggal 9 November hari ini. Ada 35 anggota jemaat Bukit Saiful secara administrasi terdaftar boleh menikmati usia kelahiran mereka. Semua karena anugerah Tuhan, usia pertambahan usia itu boleh ternikmati bukan karena kuat dan hebat kami, tetapi semata-mata karena kasih karunia daripada Tuhan. Demikian juga kami sebagai pasangan suami dan istri yang juga Tuhan perkenankan boleh menikmati usia perkawinan kami. Maka kami meyakini penyertaan Tuhan tetap dan terus kami rasakan dan alami. Bahkan sebagai suami dan istri akan melakoni peran kami, keluarga yang harmonis tetap ternikmati dan boleh kami rasakan dan nyatakan. Bapa kami di sorga, di tengah sukacita tentu ada pergumulan-pergumulan yang menghampiri kami. Ketika kami bergumul dengan sakit penyakit, seperti yang dialami oleh beberapa kekasih kami yang dirawat di rumah sakit, Bapak Stefanus Tambi, Ibu Dina Buratasi, Ibu Damaris Uma, anak Dea, anak Firly, perobatan di rumah, dan juga masih menanti pemulihan yang sempurna daripada Tuhan. Mungkin masih ada kekasih-kekasih kami yang kemudian juga mengalami gumul sakit penyakit. Tuhan, kami menyadari gumul sakit penyakit membuat kami lemah, tetapi kami percaya, kami mengaminkan bahwa iman kami tidak ikut melemah. Kami mengaminkan dan meyakini sumber pemulihan
dan kami akan menikmatinya ini bersama dengan kekasih-kekasih kami yang ada di sekeliling kami. Bapa kami di sorga, berdoa bersama ketika saat ini ada di antara kami yang kemudian berkumpul karena duka cita. Tuhan, Engkau sumber penghiburan yang sejati. Yakinkan kami bahwa dalam kumpul duka cita ini Tuhan ada bagi kami. Tuhan tidak meninggalkan kami. Kesedihan yang ada akan diubahkan menjadi sukacita. Ada pelangi kasih di balik duka cita yang kami alami. Berdoa bersama dan bersyukur bahwa atas anugerah daripada Tuhan kami saat ini boleh menata pelayanan ibadah hari Minggu, baik ibadah subuh, ibadah siang hari ini, juga ibadah malam nantinya. Setiap kami yang Tuhan sudah beri peran, kami boleh menatanya bersama, bersinergi bersama, sehingga pelayanan hari ini boleh terjadi dan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami pun meyakini bahwa pelayanan dalam sepekan yang akan kami kerjakan dan tata bersama, baik kami sebagai pendeta, penatua diaken, pengurus OIG, dan juga jemaat Tuhan yang akan menerima pelayanan, maka kami meyakini bahwa semua kami boleh kerjakan. Kekuatan kesehatan ternikmati, penata layanan itu boleh tertata dengan baik. Jemaat Tuhan juga akan menyambut dengan penuh sukacita dan meyakini Tuhan hadir dalam kehidupan mereka masing-masing. Bapa kami di surga, bersama kami berdoa untuk kepanitiaan yang sudah terbentuk dalam jemaat Tuhan di sini. Panitia Natal, panitia pembangunan. Biarlah semua boleh mengerjakan tugas tanggung jawab kepanitiaan itu dengan baik, sehingga dalam waktu yang Tuhan perkenankan, dalam kepanitiaan itu mereka boleh menyelesaikannya dengan baik. Pembangunan yang dirindukan boleh terselesaikan. Dan terima kasih Tuhan, Tuhan telah menolong panitia pembangunan untuk kemudian mengupayakan segala hal sehingga apa yang dibutuhkan terkait dengan pembangunan boleh terwujud. Dan terima kasih Tuhan boleh pakai orang-orang di sekeliling kami menjadi saluran berkat terkait dengan setiap hal yang dibutuhkan dalam pembangunan juga kepanitiaan yang lain. Bapa kami di surga, berdoa bersama untuk kebersamaan kami gereja-gereja yang ada di Kota Bontang. Tuhan, yakinkan dan ajar kami untuk menyatakan misi pelayanan bersama, bersinergi bersama, menyatakan kemuliaan bagi nama Tuhan. Setiap kami akan melakoni peran kami sepanjang minggu ini. Yakinkan kami Tuhan selalu hadir bagi kami, sehingga apapun yang akan kami kerjakan, terlebih ketika kami harus terpisah daripada keluarga kami karena tuntutan pekerjaan, juga pendidikan anak-anak kami, maka Tuhan juga akan menolong kami semua, sehingga peran yang kami lakoni akan kami lakoni dengan baik. Semua akan terjadi untuk memuliakan nama Tuhan. Bapa kami di sorga, janda muda yatim piatu juga kami dukung dalam doa. Biarlah mereka juga merasakan kasih sayang Tuhan lewat kehadiran kami, sehingga kami juga akan mampu menghadirkan diri sebagai teladan, sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk saling menopang satu dengan yang lain. Setelah ibadah ini selesai, akan dilanjutkan dengan sidang majelis gereja, pembentukan struktur, dan sepanjang minggu selanjutnya akan diisi dengan sidang-sidang majelis. Tuhan menolong sehingga dalam menata pelayanan bersama, pendeta, penatua diaken yang sudah menerima peneguhan hari ini boleh bersinergi mengatur dan menata pelayanan bersama untuk kemuliaan nama Tuhan. Setelah ibadah ini selesai, kami akan bercerai-berai, kami akan menata hidup kami masing-masing. Maka kami percaya penyertaan Tuhan tetap kami butuhkan dan tetap teralami oleh kami dalam menjalani hidup ini. Ini kami Tuhan yang datang bersyukur, menyampaikan syafaat kami
Dalam nama anakmu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang terus mengasihi kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Kita mau lakukan berserah kepada Allah. Shalom. Kami naikkan kepadamu Bapa di surga, sebab karena tuntunan dan penyertaan-Mu, ibadah hari Minggu saat ini berjalan dengan baik, secara khusus untuk peneguhan pendatua dan diaken yang Tuhan boleh pilih dan pakai untuk menata pelayanan bersama dengan seluruh pendeta dan pengurus OIG ke depan. Kami percaya bahwa ibadah yang sudah kami lakukan ini akan berkenan bagi Allah dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Iman kami semakin diteguhkan dan dikuatkan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk sukacita yang dinikmati dan dialami oleh seluruh penatua dan diaken yang sudah menerima peneguhan. Mereka boleh berbagi dengan kami, menyediakan berkat untuk tubuh jasmani kami lewat makanan dan minuman yang sudah tersedia di samping. Kami bersyukur untuk berkat Tuhan ini dan kami yakin mendatangkan kekuatan bagi tubuh jasmani kami. Selanjutnya kami berdoa setelah jemaatmu menikmati jamuan kasih ini dan kembali ke rumah, Tuhan menyertai untuk pulang dengan penuh selamat dan terus memuliakan Tuhan. Bahkan berdoa selanjutnya kegiatan majelis gereja hari ini, yakni melakukan sidang majelis gereja yang pertama. Tuhan menuntun, menyertai, dan juga memberkati sehingga semua boleh berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Di dalam Kristus Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat, kami mengucap syukur dan menyambut berkat-Mu yang sudah tersedia. Amin.